Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ami Muslim, perwakilan dari kelompok 3. Di mana anggota kelompok yang pertama adalah Muhammad Akbar Nuansa Aji, Muhammad Aulia Rafli, Didi Ami Muslim, saya sendiri, Irfan Maulana, dan Muhammad Latif. Di sini kita akan mempresentasikan tentang teknik kompilasi. Teknik kompilasi. Teknik kompilasi merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Pengertian translator. Adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke bahasa lain, the object on the target language. Jika source language adalah high level language seperti COBOL, Pascal, Fortran, dan object language adalah low level language atau machine language, maka translator seperti ini disebut compiler. Proses perubahan dari source program menjadi objek program melalui suatu translator yaitu compiler atau interpreter, meskipun beda pada proses menerjemahkan. Tetapi fungsi dari interpreter dan compiler adalah sama. Kenapa perlu translator? Dengan bahasa mesin adalah bentuk bahasa terendah, berhubungan langsung dengan bagian-bagian komputer seperti bits, register, dan sangat primitif. Jawaban atas pertanyaan ini akan membingungkan bagi programmer yang membuat program dengan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah tidak lebih dari urutan 0 dan 1. Instruksi dalam bahasa mesin bisa saja dibentuk menjadi microcode, semacam prosedur dalam bahasa mesin. Bagaimana dengan manusia yang tidak mengerti bahasa mesin? Maka dari itu kita membutuhkan translator. Pada era saat ini, pengguna tidak lagi dipusingkan dengan mengenai penterjemah dalam kemudahan yang diberikan oleh bahasa tingkat tinggi. Sekarang sangatlah memudahkan dan lebih fleksibel di dalam bekerja pada mesin-mesin komputer yang berbeda. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang lebih dikenal oleh manusia. Maksudnya adalah statement yang digunakan menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia, memberikan fasilitas yang lebih banyak seperti struktur kontrol program yang terstruktur, memiliki blok-blok serta prosedur dan fungsi-fungsi. Contohnya kondisi if, then, else, pengulangan for while, struktur blok begin, end. Program mudah diperbaiki dan dikoreksi atau debug. Tidak tergantung kepada salah satu jenis komputer. Bahasa tingkat tinggi masih membutuhkan translator. Compiler. Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengonversi kode yang ditulis dalam Natural Language Processing agar dapat dipahami oleh komputer. Terdapat dua jenis compiler yang umum digunakan oleh web developer. Satu, cross compiler yang berjalan pada mesin A dan menghasilkan kode untuk mesin lain B. Compiler ini mampu membuat kode untuk platform berbeda selain platform yang dijalankan. Dua, source to source compiler atau disebut trans compiler, yaitu compiler yang menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam satu bahasa pemrograman menjadi kode sumber bahasa pemrograman lain. Meskipun tugas utama compiler adalah mengkonversi kode, ada beberapa tugas lain yang juga dijalankan. Berikut di antaranya. Pertama, memecah program sumber menjadi beberapa bagian dan menerapkan struktur tata bahasa padanya. Membangun program target yang diinginkan dari representasi perantara dan membuat tabel simbol. Mengompilasi kode sumber dan mendeteksi kesalahan di dalamnya. Mengelola ruang penyimpanan semua variabel dan kode, melakukan dukungan untuk kompilasi terpisah, membaca dan menganalisis seluruh program untuk kemudian diterjemahkan ke dalam padanan semantik, menerjemahkan kode sumber ke dalam kode objek sesuai dengan jenis mesin yang digunakan. Langkah-langkah language processing system dapat dilihat pada gambar berikut.
Yang pertama, high level language, preprocessor, kemudian compiler, assembler, loader atau linker. Fase-fase dalam compiler dapat dilihat pada gambar berikut. Manfaat menggunakan compiler. Compiler adalah sebuah perangkat yang bermanfaat untuk menerjemahkan kode sehingga program dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kamu bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan berikut ketika menggunakan compiler. Compiler memverifikasi seluruh program, jadi tidak ada kesalahan sintak atau semantik. File yang dapat dieksekusi dioptimalkan oleh compiler sehingga dieksekusi lebih cepat. Memungkinkanmu membuat struktur internal dalam memori. Kamu tidak perlu menjalankan program pada mesin yang sama dengan yang dibangunnya. Kamu bisa menerjemahkan seluruh program dalam bahasa lain, dapat membuat file ke dalam disk, menautkan file ke dalam format yang dapat dieksekusi, memeriksa kesalahan sintaks dan tipe data, meningkatkan pemahamanmu tentang bahasa semantik, membantu menangani masalah kinerja bahasa. Teknik yang digunakan untuk membuat compiler dapat digunakan untuk program lain. Apa itu interpreter? Mengenal interpreter dan pengertian interpreter. Pengertian interpreter. Apa itu interpreter? Interpreter merupakan software yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi program yang ditulis atau dibuat oleh programmer. Kemudian software tersebut akan menerjemahkan ke bahasa mesin. Selanjutnya, mesin tinggal menjalankan perintah sesuai yang diinginkan oleh pengguna atau dalam hal ini programmer. Untuk perintah atau instruksi yang diminta oleh programmer akan dieksekusi setiap baris dan dengan bersamaan mengikuti logika yang ada pada kode tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa proses yang dijalankan oleh interpreter tidak sama dengan yang Anda temukan pada compiler. Pada compiler, Anda akan menemukan bahwa hasilnya sudah berbentuk satu kesatuan, perintah yang sudah ada dan berbentuk bahasa mesin. Selain itu, proses penerjemahannya pun dilakukan sebelum program tersebut akan dieksekusi. Bukan itu saja, interpreter juga tidak sama dengan translator atau penerjemah. Interpreter berperan dalam menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran secara langsung. Dengan kata lain, bahasa tersebut akan langsung diterjemahkan orally. Di sisi lain, translator atau penerjemah akan menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran secara tertulis. Lalu bagaimana dengan Java? Bahasa pemrograman Java bekerja dengan memanfaatkan interpreter yang dinamakan JVM atau Java Virtual Machine. Hal ini membuat kode sumber atau source kode Java yang sudah dikompilasi akan menjadi Java bytecodes. Ini membuatnya dapat berjalan di berbagai platform yang berbeda. Dapat dilihat pada ilustrasi di bawah. Strategi yang diterapkan interpreter di dalam menjalankan tugasnya secara umum, interpreter menggunakan beberapa strategi di bawah ini, yaitu melakukan eksekusi terhadap kode sumber secara langsung, melakukan eksekusi terhadap kode yang sudah dikompilasi oleh compiler sebelumnya di mana kode tersebut merupakan termasuk ke dalam sistem penerjemahan, menerjemahkan ke dalam rangkaian Pcode dan selanjutnya mengeksekusinya. Sebagai tambahan, Ruby, Perl, Python, dan juga MATLAB merupakan beberapa contoh dari software penerjemah tipe 2. Kemudian untuk Java merupakan perangkat lunak kategori tipe 3. Meskipun begitu, di dalam beberapa kasus, ternyata Java juga terkadang dikelompokkan sebagai software kategori tipe 2. Macam-macam interpreter. Consecutive interpreting merupakan suatu kegiatan penerjemahan lisan secara bergantian dalam konferensi atau pertemuan. Pelaksanaannya, penerjemah duduk bersama peserta dalam satu ruangan, mencatat apa yang dikatakan pembicara. Kemudian penerjemah mengalih bahasakan pernyataan atau ujaran tersebut dengan atau tanpa catatan pada setiap akhir ujaran pembicaraan atau jeda. Proses penerjemahan dilakukan dengan cara bergantian, artinya penerjemah menjelaskan ulang setelah berbicara memberi jeda dalam penjelasannya. Jadi urutan bicaranya adalah pembicara, penerjemah, dan seterusnya.
Simultaneous interpreting merupakan suatu kegiatan penerjemahan lisan simultan. Dalam penerjemahan ini, penerjemah berada di ruang khusus kedap suara atau booth yang bersembunyi di balik kaca hitam terpisah dengan peserta konferensi. Biasanya dalam penerjemahan lisan simultan, peserta memakai headset atau alat dengar yang ditempel di telinga untuk mendengarkan pembicara dan mikrofon yang menyatu dengan headset itu ataupun terpisah untuk berbicara mentranslate bahasa pembicara. Pembicara dan penerjemah berbicara bersama-sama atau simultan dalam bahasa yang berbeda. Bila mana peserta tidak ingin mendengarkan bahasa sasaran, mereka bisa melepas handset yang dipakainya. Peserta dapat memilih bahasa sasaran dengan menekan tombol saluran bahasa yang diinginkan melalui handset atau receiver. Suara yang didengar itu suara interpreter, bukan suara mesin. License interpreting adalah menerjemahkan dalam bentuk konteks yang formal, misalnya di dalam forum pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian, way-spirit interpretation merupakan suatu kegiatan penerjemahan lisan secara berbisik. Penerjemah yang di dalamnya antara interpreter dan speaker berada bersama-sama dalam satu ruangan. Tempat duduk antara interpreter dan speaker tidak jauh. Penerjemah dan speaker duduk berdampingan. Proses penerjemahan ini dilakukan dengan cara membisikkan informasi kepada pendengarnya. Gaya bicara antara speaker dan interpreter bisa bergantian maupun bersama-sama, tetapi penerjemah hanya boleh berbisik-bisik, dilarang berbicara keras. Past analysis. Lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer biasa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter, satu atau lebih deretan. Karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol, sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Semantic analyzer. Setelah tahapan syntax analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusat dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara phase analysis dan phase synthesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik. Dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dan dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Intermediate kode generator. Intermediate kode generator merupakan tahapan awal dari phase synthesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini mengenerate atau membangkitkan suatu kode berdasarkan parsing tree, lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruplets atau triples. Kemudian code optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate kode generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimalisasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assemble code. Simbol table manager. Simbol table adalah sebuah struktur data dengan record-record untuk setiap identifier dengan field-field untuk setiap atribut dan identifier tersebut. Error handler. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.